Halo pemirsa Starbucks News, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat. Bersama saya, Kevin Isasya Putradana, akan menyajikan beberapa berita yang telah kami siapkan untuk menemani Anda dalam 30 menit ke depan. Informasi yang kita sampaikan akan hadir dari dunia hiburan, olahraga, hingga fashion. Berikut berita selengkapnya. Berita pertama datang dari dunia stand up komedi. Komika asal Depok yang lebih dikenal dengan nama Andi Kurai melakukan open mic di salah satu kafe di Depok, yaitu di Rumah Coffee. Bersama reporter Nadira Arfani, berikut liputan selengkapnya. Stand up komedian memang bukan lagi pelawak eceran loh. Tapi pastinya, setiap komika memiliki pasang surutnya masing-masing. Mulai dari dibayar hanya dengan ucapan terima kasih atau nasi kotak, sampai dibayar ratusan maupun jutaan rupiah dalam sekali tampil. Tak hanya untuk hiburan saja, menonton stand up komedi juga bisa meredakan stres dan juga memberi sudut pandang baru kepada penonton. Halo Starbucks News, di sini saya berada di salah satu kafe yang terletak di Margonda Depok, yaitu Rumah Coffee. Dan di sini saya akan menonton stand up komedi yang akan dipandu oleh Andi Kurai. Komika terkenal dan memiliki berbagai pengalaman di bidang dunia entertain, termasuk dunia stand up komedi. Yuk ikuti keseruannya. Dengan siapa? Dengan Andi Kurai. Ada kepanjangannya nggak nih Pak? Andi kurang kurus, Bray. Asik. Bapak mengapa lebih memilih terjun ke dunia entertain sebagai komika? Karena sebagai komika itu salah satunya bisa berkarya melalui salah satunya kalau stand up itu kekurangan jadi kelebihan. Misalnya kalau contohnya saya nih, ada banyak yang bisa saya bahas. Salah satunya profesi guru dan mungkin postur badan saya yang gendut kali ya. Kapan pertama kali Bapak memulai stand up komedi ini? Pertama kali saya memulai stand up itu 2014. Di mana kalau boleh tahu? Di stand up Indo Depok. Tadinya kita bukan di Rumah Coffee, ada di Coffee Toffee di sebelum sini ya. Jadi kalau misalnya kayak mau latihan tuh di sini gitu ya? Iya, di stand up Indo Depok komunitas. Selain di sini nih Pak, biasanya di mana sih Bapak stand up? Oke, selain di sini saya juga stand up di Tulodo Cafe and Resto. Itu sama teman-teman saya Mantra Komedi. Udah berbagai macam tempat kan yang Bapak kunjungi untuk stand up, itu kira-kira ada berapa gitu? Jadi kalau stand up itu pertama ini ada tempat latihan. Tempat latihan ini bebas sih. Tapi nanti ada juga mungkin dari perusahaan atau dari event-event yang ngundang saya nih buat ngisi acara di situ. Ada banyak sih ya. Apa kesulitan yang Bapak alami pada saat stand up itu berlangsung? Kesulitannya adalah pertama kalau kita mau stand up itu harus relatable ya. Ngebahasnya tuh harus yang dekat-dekat dengan penonton. Misalnya kalau kita mau bahas wibu, kalau penonton kita orang tua pasti nggak relate. Iya, nggak nyambung banget, nggak harus sesuai. Harus nyambung sesuai dengan penontonnya gitu. Berarti kita juga harus memahami apa karakter penonton tersebut ya Pak? Iya, harus observasi juga. Apa sih yang lagi hits saat ini, itu kita bahas gitu. Kan kesulitannya kayak gitu nih Pak. Gimana sih cara mengatasinya? Ada cara-caranya? Kalau mengatasi kesulitan stand up sih, pertama kan stand up itu ditulis ya. Ditulis, dihafal, berulang-ulang latihan, baru dibawakan. Jadi kalau kesulitannya paling belibet gitu. Mungkin
ngeblank gitu ya. Itu wajar sih yang yang ditemukan di dalam stand up seperti itu. Selain itu ada kesulitan yang lainnya nggak Pak? Kesulitannya adalah ketika kita udah nyoba materi di satu tempat itu lucu, kadang kita stand up nih di satu tempat nggak lucu gitu. Mungkin karena enggak pas timingnya ataupun memang Karakter orangnya karakter berbeda-beda. orangnya berbeda-beda, itu Oke. kesulitan. Terima kasih Pak Andi atas Sama-sama. wawancaranya. Dengan siapa? Dengan Edward, kebetulan saya dipercaya jadi ketua Stand Up Indo Depok. Mengapa membentuk komunitas ini? Sebenarnya yang bentuk bukan saya, ada lagi foundernya gitu yang mendirikan. Jadi saya juga yang dipercaya untuk mimpinya aja. Sebenarnya untuk bikinnya itu dari 2011 gitu. Kalau untuk dibentuknya sih yang saya tahu itu karena dulu dari tahun 2011 tuh ada komunitas Stand Up Indo. Stand Up Indo kan itu terlalu luas ya. Jadi setiap regional di kota-kotanya tuh punya komunitas sendiri gitu. Oh, jadi ada cabangnya masing-masing. Iya, untuk menjaring penggemar dan penikmat stand up komedi di Indonesia. Persiapan apa aja sih yang harus dilakukan untuk para komika-komika nih sebelum tampil ke stand up komedinya? Palingnya nulis ya. Nulis tentang apa yang mau dia bawakan, topik apa yang mau dia bawakan, keresahan apa yang mau dia bawakan ke atas panggung. Habis itu bisa coba sharing sama teman bagaimana sudut pandang yang dia bawakan atau ada tambahan. Nanti baru coba di open mic. Ada gak sih dari Bapak sendiri tips-tips latihan stand up komedinya biar nggak belibet atau gimana gitu? Tips-tipsnya sih paling sering-sering diulang-ulang apa yang mau dibawakan gitu. Misalnya di depan cermin, di depan teman-teman sebelum naik ke panggung, pahami poin-poinnya apa yang mau disampaikan, jadi bisa terus tahu apa yang mau diomongin walaupun panjang gitu, tapi yang penting udah tahu poin dan alurnya gitu. Ya, jadi berarti setiap komika itu harus memiliki ya catatan-catatan poin-poin terpentingnya baru bisa tampil stand up komedinya gitu. Baru bisa lancar untuk Ya, stand up comedy. Oke. Kok mungkin teman-teman yang di rumah mau daftar gimana sih caranya? Caranya gampang banget, kita tuh event open mic di Stand Up Depok itu siap Rabu malam jam 8 malam di Roemah Coffee Margonda. Cuma di sini aja atau ada tempat lain? Cuma di sini aja. Tiap hari Rabu malam. Kalau itu kan secara offline nih, kalau secara online ada nggak cara daftarnya? Kalau secara online nggak ada sih, soalnya kita mesti latihan dulu baru coba bisa join gitu. Jadi bukan join dulu baru open mic, tapi open mic dulu baru join. Berarti kalau misalnya dia udah latihan nih, kalau misalnya dia nggak bagus, berarti itu nggak bisa join atau gimana? Bisa dong, bisa, karena kita di sini bukannya lucu baru bisa masuk stand up, tapi yang penting semangat dan dia punya kemauan untuk rutin setiap Rabunya tuh mau open mic, mau latihan gitu. Terima kasih. Menurut kakak gimana sih kesannya setelah menonton stand up komedi ini? Yang pasti mood aku naik ya nonton ini karena pasti ketawa di bersama kakak-kakak yang stand up, open mic. Sebenarnya open mic itu emang nggak harus lucu, cuman emang ngasah mereka stand up gitu kan. Terus aku seneng banget ngeliat mereka berproses dari tiap minggunya, aku ngikutin terus. Karena teman aku kebetulan dia lagi belajar stand up gitu. Kalau menurut kakak gimana kesannya? Kalau menurut aku ini produktif banget sih ya buat berbagai macam kalangan lah, mulai dari remaja, dewasa, yang pekerja, mahasiswa. Ini tuh berpengaruh banget buat kayak ilmu mereka lah, buat pengalaman mereka, buat bisa tahu gimana nih, bisa belajar tentang public speaking, terus kayak pas lagi gitu kan nanti kan diajarin kan pas lagi kombutnya gitu. Jadi ini tuh setiap minggunya bakal ada perkembangan mereka, jadi seru banget sih. Ini bener-bener bagus banget buat apalagi buat kita sebagai kayak mahasiswa nih kalian gitu. Yang menikmatin tuh dapat ilmunya juga, dapat serunya juga, dapat lucunya juga, dapat hiburannya juga kayak gitu. Baik, itu dia kesannya dari pandangan penonton ya. Terima kasih.
Gimana nih Starbucks News? Seru kan? Seru banget dong pastinya. Bagi kalian yang ingin ikut stand up comedy, bisa banget nih open mic di Rumah Kopi setiap hari Rabu jam 8 malam. Jangan lupa daftar ya. Saya Nadira Arfani Putri dan tim melaporkan. Berita selanjutnya kita akan beralih ke dunia olahraga. Tapi sebelum itu, kita akan menyaksikan berita tersebut setelah jeda iklan berikut ini. Mau yang kenyal-kenyal dan ada putih-putihnya? Manjakan lidahmu dengan puding yang lembut dan lelehan fly menggiurkan selera. Puas, puding asyik berkualitas. Mau aku puasin nggak? Bad mood, butuh mood booster. Cobain inovasi baru ini. Ini dia banana nugget pisangku. Wah, dengan lelehan coklat dan taburan keju, bikin mood kamu balik. Dibuat dengan pisang pilihan dan bahan-bahan yang berkualitas. Cocok buat teman nugas kamu. Pilihan rasa yang gak bikin kamu bosen. Berita berikutnya datang dari dunia olahraga. Salah satu klub badminton yang berada di Depok, Jawa Barat, menjadi salah satu klub yang dilatih oleh pelatih profesional yang sudah menghasilkan banyak atlet berbakat. Bersama reporter Anggit Latufi Kurniawan, berikut berita selengkapnya. Olahraga merupakan kegiatan yang menyehatkan. Salah satu kegiatan olahraga tersebut yaitu badminton. Badminton merupakan olahraga yang sangat diminati oleh banyak kalangan, mulai dari orang dewasa, remaja, hingga anak-anak. Halo pemirsa Starbucks News, saya Anggit Latufi Kurniawan. Kali ini saya berada di Hall Badminton Tirtasari. Hall Badminton Tirtasari ini dijadikan tempat berlatih PB Galaxy Badminton Club. PB Galaxy Badminton Club ini bisa dijadikan wadah untuk anak-anak yang berprestasi di bidang badminton. Untuk berita selengkapnya, yuk ikutin kita ke dalam. Kita intip apa saja sih program latihan yang diterapkan oleh PB Galaxy Badminton Club ini. Yuk ikutin kita. Selamat malam, kali ini saya bicara dengan siapa? Saya dengan Faisal Kamal selaku Ketua PB Galaxy. Oke. Program latihan apa saja yang diterapkan di klub ini? Oke. Di klub kita ini di Galaxy terutama itu untuk program-programnya itu ada variatif, ada dari game, ada dari fisiknya, ada dari tekniknya, dari segi footworknya, semua dikemas jadi satu program. Itu yang berjalan saat ini. Siapa saja atlet dari klub Galaxy ini yang sudah berhasil memenangkan kejuaraan di Depok? Oke, di Kota Depok ini kita ada Shakira, ada Arfan, ada Leo, ada Arfan, ada Tiara, ada Jaki, ada Nafi, ada beberapa anak banyak kita di turnamen-turnamen, bukan hanya di Depok, Mas Anggit. Jadi di kita ini seperti Wali Kota Open yang kemarin baru saja dilaksanakan, kita ada juara final itu finalis 2, Muhammad Arfan 1, Muhammad Jaki Padlan dan Nafi
salah satunya, dan ada Leo juara kejurkot Depok, dan Arfan baru kemarin juara Open seprovinsi DKI Jabodetabek. Banyak ya murid-murid yang berprestasi tenis. Kalau boleh tahu dari mana saja asal atlet yang terdaftar di klub ini? Ya, kita untuk tempat kita lokasinya kebetulan di Sukmajaya, di Tirtawira. Jadi banyak atlet ini yang dari Sukmajaya, ada yang dari Kemiri Muka, ada yang dari Pancoran Mas, ada juga yang paling jauh itu Mas kadang-kadang dari Jakarta. Daerah Munjul itu pun sempat ada dan banyaklah Depok sekelilingnya. Banyak ya. Mulai kapan dibentuk klub Galaksi ini? Galaksi itu berdirinya itu tahun 2014. 22 Januari 2014. Kalau boleh tahu, mengapa dinamakan klub Galaksi? Ini pertanyaan bagus nih Mas. Kenapa kita namain Galaksi itu, kita punya metode atau angan-angan nih, kita nih bintang. Kita ini pengen menciptakan anak-anak yang bintang ini di Depok ini. Bintang adanya di atas dan kepikiran terbesit Galaksi. Jadi pada saat itu sesuai cita-cita dan alhamdulillah sekarang anak-anak juga banyak yang juara Mas Anggit. Jadi Galaksi itu konsepnya sebenarnya ini kita ini mau menciptakan anak-anak ini bukan hanya di kota Depok tapi yang tingkat yang jauh lebih tinggi mudah-mudahan. Amin. Amin. Keren ya. Amin. 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 Bagaimana klub ini masih bisa bertahan di masa pandemi? Wah. Itu masa sulit Mas. Iya. Masa sulit. Jadi pas pandemi itu 2019 posisi gor itu banyak yang off, banyak yang tutup. Mau nggak mau kita ke pelosok-pelosok nyari-nyari gor yang masih buka dan masih aman. Bertahan dari mulai 39 anak sampai sekarang lepas PPKM. Di masa PPKM pun kita masa itu masih yang pertama satu Mas. Yang pertama itu kita terapin social distancing. Itu yang paling utama. Anak sakit sedikit lebih baik izin tidak datang latihan. Jadi alhamdulillah kenapa sampai sekarang pun masih ada banyak karena emang kita selalu ngejaga itu dan memang beberapa gor di sini tuh ada yang di pelosok-pelosok kita sampai ke sana. Itu cuman buat anak-anak latihan. Alhamdulillahnya ketemu. Oke, baik Mas. Sekian. Terima kasih untuk Mas Faisal. Selamat malam. Kali ini saya sudah bersama salah satu atlet dari PB Galaksi Badminton. Dengan siapa? Demur Zanafi. Sudah berapa lama latihan di PB Galaksi ini? Udah kurang lebih 3 tahun. Alasan memilih masuk ke PB Galaksi sedangkan PB di Depok ini cukup banyak. Di Galaksi pertama pelatihnya terpilih seperti Om Faisal. Om Faisal itu latihannya keras. Terus sekarang udah ada tambahan latihan gym sama kelincahannya udah bagus fasilitasnya. Ilmu apa saja sih yang sudah didapat selama latihan di PB Galaksi ini? Saya awalnya kan tahun 2019. Terus saya pindah latihan ke klub besar di Victory Bogor. Itu klub diklat gitulah. Nah, saya udah memutuskan sekolah lagi, terus saya balik lagi ke Galaksi. Ilmu yang didapat sih teknik saya jadi bagus, terus fisik saya juga meningkat. Kejuaraan apa saja yang sudah diraih? Juara terakhir sih juara antar pelajar di Bogor Kridagiri, terus juga tahun ini udah dapat juara 2 wali kota Depok. Wah, cukup keren ya. Oke Mas, terima kasih.
Begitu keseruan berlatih di PB Galaksi. Saya Anggita Tupi Kurniawan dan tim melaporkan. Berita selanjutnya, kita akan beralih ke dunia fashion. Kita akan menyaksikan berita tersebut setelah jeda iklan berikut ini. Lagi santai, bingung mau nyemil apa? Cobain deh Mam Rizal. Serta rasanya yang beraneka macam, Mam Rizal solusinya ngemil. Isiannya yang banyak, mengenyangkan, dan dibalut dengan lumeran mayo. Mamnya Mam Rizal. Mau yang kenyal-kenyal dan ada putih-putihnya? Manjakan lidahmu dengan puding yang lembut dan lelehan fly menggiurkan selera. Puas, puding asyik berkualitas. Mau aku puasin nggak? Berita selanjutnya masih berada di Depok, Jawa Barat, tepatnya di Jalan Pondok Duta Raya. Saung Import adalah tempat yang cocok untuk Anda para pencinta thrifting. Bersama reporter Naswa Mauldia, berikut berita selengkapnya. Bagi Anda yang ingin berbelanja pakaian murah meriah, toko Saung Impor mungkin tempat yang cocok untuk Anda. Toko Saung Impor menjual beberapa macam pakaian bekas, mulai dari pakaian wanita hingga pria. Thrifting yaitu membeli atau mencari barang-barang bekas dengan tujuan untuk dipakai kembali. Bagi sebagian orang, thrifting menjadi alternatif berbelanja produk bermerek dengan harga miring. Di sisi lain, thrifting juga dianggap sebagai salah satu alternatif berbelanja yang memiliki manfaat tersendiri, terutama dalam lingkungan. Halo pemirsa Starbucks News, kali ini saya berada di Saung Impor yang terletak di Jalan Pondok Duta 1. Di sini tuh tempatnya hidden gem loh. Nah, di sini tuh saya sudah ada duit 150. Kira-kira kita dapat apa aja ya? Ikutin yuk. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Sebelumnya nama Kakak siapa? Satrio. Saya mau nanya nih, apa yang membedakan produk Kakak dengan produk yang lain? Produk kita sih bedanya kita dari luar ya. Kalau ini kan jatuhnya barang impor dia, barang sisaan impor dari luar. Jadi biasanya emang lebih bagus sih. Iya sih, saya lihat-lihat juga bagus banget. Kenapa orang lain bisa berkunjung ke sini? Pertama paling karena kebutuhan, sama karena barangnya bisa dibilang lebih murah dibanding kalau beli di toko langsung, atau enggak barangnya lebih berkualitas dibanding beli di kayak tempat-tempat kayak pasar gitu. Jadi emang secara harga dia lebih murah dan lebih berkualitas sih kalau menurutku ya. Di mana aja nih Kak, Kakak menjual barang dagangan? Apakah udah ada cabang lain selain di sini? Kalau kita cabang ada satu lagi di Cilodong kita, terus waktu itu sempat juga pernah jualan kita lapakan namanya, dia kayak tempat bazar-bazar hari mingguan gitu. Kita gelar tenda di sana, jualan di sana. Pernah kayak gitu juga kita. Kapan nih Kak toko ini berdiri? Tokonya kalau yang di sini itu dari tahun lalu. Kalau kita sendiri kan karena mulainya dari online, kita mulai dari pas Covid tuh 2019 kalau nggak salah deh. Ya 2019-2020an kita mulainya. Kalau toko yang sana dia dari 2021 seingatku. Ya. Berarti toko ini tuh baru, terus karena online jadi pindah ke sini gitu.
Ya bisa dibilang begitu sih ya, karena apa ya? Karena waktu itu online-nya sempat nurun, kita akhirnya mulai fokus ke toko offline aja. Mengapa lebih memilih buka toko baju dibandingkan kayak kuliner gitu, kayak makanan? Emang tadinya sempet kepikiran buat bikin kulineran juga, cuma karena kita ngeliat baju tuh juga salah satu apa ya, kebutuhan pokok lah, kan sandang, pangan, papan. Jadi ya kita ngambil salah satu dari ketiganya itu aja deh. Yang sandang ini kita bikin baju. Karena di sini juga udah banyak makanan juga kan? Iya, betul. Halo Kak, namanya siapa nih Kak? Namanya Amar. Apa yang membawa Kakak ke toko ini? Di situ barang-barangnya bagus-bagus dan sangat murah sih di sini. Udah murah, bagus lagi. Iya sih, bener banget. Apa produk fashion yang biasanya Kakak beli di sini? Apa ya? Random sih. Kita ngeliatnya kalau misalnya ada barang bagus, murah, pasti diambil. Mengapa Kakak lebih milih toko baju ini dibandingkan toko baju lain? Ya karena di sini tokonya sih bagus, baju bagus, terus juga harganya murah. Kualitas juga bagus sih sini. Bagaimana pengalaman pelayanan di sini nih? Sangat baik di sini. Enak juga sih orangnya di sini. Iya, ramah banget ya? Ramah banget. Ya, makasih Kak. Iya, sama-sama. Halo guys, jadi ini saya udah dapat 2 style baju, jadi kita langsung aja cobain yuk. Nah ini baju-baju yang aku pilih. Nah sekarang tuh babak penentuan nih, 150 bisa nggak kita beli 2 outfit ini? Oke, let's go. Nih bang, sweater 2 sama celana itu cukup gak nih 150? Iya. Ini 2. Ini sama ini sama ini. Oh iya. Total berapa tuh bang? Totalnya ini 50, 45, yang ini 50, jadi 145. Jadi budgeting kita tuh 150, masih ada 5.000 nih guys. Lumayan kan? Lumayan kan? Nah guys, dari Saung Impor ini saya dapat 2 baju dan 1 celana. Totalnya itu 145.000 dan kembalinya 5.000. Lumayan kan, bisa buat minum. Saya Naswa Maulidia dan tim melaporkan. Informasi tersebut sekaligus menjadi penutup kebersamaan kita hari ini. Saya Kevin Iksansya Putradana dan para kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa di Starbucks News selanjutnya.